Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adelia Arimufida dengan NIM 2502311000036. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS saya yang saya beri judul Strategic Analysis and Recommendation Shopee Indonesia dalam Persaingan Industri E-commerce 2025 hingga 2027. Nah, masuk pertanyaan yang pertama, yakni terkait strategic diagnosis. Berdasarkan kasus ini dan data industri pada tahun 2020 hingga 2024, identifikasilah 3 masalah strategis paling kritis yang dihadapi Shopee pada tahun 2025. Dengan menggunakan kerangka yang pertama, gejala yang terlihat, penyebab utama, bukti atau data yang mendukung, serta implikasi jangka panjang. Kita masuk ke jawabannya, yakni masalah yang pertama, ketergantungan tinggi terhadap subsidi dan promo. Untuk gejala yang terlihat pada Shopee, gratis ongkir dan diskon menjadi alat utama akuisisi pengguna, serta penurunan trafik saat intensitas promo dikurangi. Juga konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga. Untuk penyebab utamanya, persaingan ekstrim antar platform e-commerce. Yang kedua, strategi pertumbuhan berbasis volume transaksi. Untuk bukti atau data pendukungnya, yang pertama, ada subsidi promosi yang menjadi komponen biaya terbesar e-commerce. Dan yang kedua, setiap ada studi kasus menunjukkan tekanan besar pada margin Shopee. Untuk implikasi jangka panjangnya, ada profitabilitas yang sulit dicapai. Yang kedua, ketergantungan konsumen pada promo. Dan yang ketiga, risiko keberlanjutan bisnis meningkat. Masalah yang kedua, yakni perubahan perilaku konsumen ke sosial e-commerce. Gejalanya yakni lonjakan live shopping dan video e-commerce. Yang kedua, konsumen lebih responsif terhadap konten interaktif. Penyebabnya, integrasi hiburan dan belanja. Juga dominasi Gen Z dan milenial. Buktinya, yang pertama, terdapat pertumbuhan cepat TikTok Shop. Kedua, peningkatan engagement berbasis konten. Dan implikasinya, yang pertama, marketplace tradisional menjadi kehilangan daya tarik. Yang kedua, terjadi pergeseran kompetisi dari harga ke pengalaman. Nah, untuk masalah ketiganya, yakni tekanan regulasi dan isu UMKM. Gejala yang pertama, yakni pembatasan sosial commerce lintas negara. Yang kedua, pengawasan lebih ketat terhadap platform besar. Penyebabnya yakni yang pertama, perlindungan UMKM lokal, dan yang kedua, kekhawatiran dominasi platform besar. Untuk buktinya, yakni kebijakan pemerintah dan wacana publik. Dan yang terakhir, implikasinya yaitu resiko pembatasan operasional dan kebutuhan adaptasi strategi serta reputasi. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Yakni terkait marketing mix redesign. Jika Anda adalah Chief Marketing Officer Shopee Indonesia, rancang ulang strategi 4P untuk menghadapi ancaman TikTok Shop plus Tokopedia dengan menggunakan pendekatan yang terukur dan menyertakan perubahan khusus pada produk, price, flash, dan promotion. Kedua, resiko tiap keputusan serta memprediksi dampak terhadap 3 segmen konsumen utama. Baik, kita langsung saja ke jawabannya. Bagaimana Shopee akan merespon masalah tersebut? Yang pertama, produk. Shopee bisa dengan menghadirkan fitur Shopee Live, video commerce, Shopee Mall, serta fokus ke UMKM lokal. Untuk price-nya, Shopee bisa lebih mengselektif subsidi, memberikan cashback terbatas, serta mengadakan program loyalitas. Nah, untuk plus-nya, Shopee dapat melakukan penguatan Shopee Express, fulfillment center, dan pengiriman lebih cepat. Untuk promotionnya, Shopee dapat melakukan konten marketing, influencer, dan komunikasi positif ke pelanggan. Untuk resiko dan dampaknya, yakni untuk resikonya, biaya teknologi dan adaptasi penjual. Nah, untuk dampaknya, ini bisa berdampak ke engagement meningkat dan biaya lebih terkendali.
Lanjut ke pertanyaan nomor 3, yakni skenario planning dari tahun 2025 hingga 2027. Buat 2 skenario bisnis untuk Shopee dalam 3 tahun ke depan. Dengan 2 skenario. Skenario yang pertama, yakni skenario A, Shopee memilih profitabilitas. Dan skenario kedua, yakni skenario B, Shopee kembali melakukan subsidi besar-besaran. Untuk setiap skenario, menjelaskan strategi yang diambil, konsekuensi finansial, respon kompetitor, dan dampak terhadap brand. Langsung ke jawabannya. Nah, untuk skenario yang pertama, yaitu skenario A, yang fokus terhadap profitabilitas, strategi yang dapat dilakukan yakni efisiensi, pengurangan subsidi, dan diferensiasi konten. Konsekuensi finansialnya margin akan membaik, arus kas juga dapat lebih stabil. Nah, respon kompetitornya, TikTok tetap agresif dan Tokopedia defensif. Untuk dampak ke brandnya, brand akan lebih stabil, kredibel, dan matang. Dan kita lanjut ke skenario B, yakni subsidi besar-besaran. Strateginya yang dapat dilakukan yakni diskon massal dan promo besar. Namun, konsekuensi finansialnya yaitu beban biaya tinggi dan resiko kerugian. Respon kompetitornya yakni perang harga intensif. Lalu untuk dampak brandnya, murah tapi loyalitasnya rendah. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 4, pertanyaan terakhir, yakni tentang competitive strategy recommendation. Berdasarkan seluruh analisis, rekomendasikan strategi tunggal untuk Shopee. Apa yang seharusnya Shopee lakukan untuk mempertahankan posisi nomor 1 di Indonesia pada tahun 2025 hingga 2027 dengan menggunakan kerangka positioning, differentiation, operational strategy, financial visibility, implementation roadmap, minimal 3 angka. Nah, untuk strategi rekomendasinya untuk Shopee, yakni di positioning, ada platform e-commerce terlengkap, andal, dan berkelanjutan. Di poin differentiation, ada integrasi dengan melakukan integrasi marketplace, konten, dan logistik internal. Di poin operational strategy, dengan efisiensi operasional dan data analitik dan standarisasi seller. Di poin financial visibility, dapat melakukan subsidi yang terkendali serta fokus profitabilitas jangka menengah. Nah, untuk implementation plan kedepannya, pada tahun 2027 fokus pada stabilisasi dan efisiensi. Pada tahun 2026 mulai melakukan diferensiasi dan loyalitas. Pada tahun 2027 sudah melakukan konsolidasi dan berkelanjutan. Nah, karena sudah terjawab semua pertanyaannya, jadi untuk kesimpulan studi kasus Shopee di Indonesia ini, saya menyimpulkan bahwa studi kasus menunjukkan bahwa e-commerce Indonesia berada pada fase persaingan sangat ketat dengan tekanan perang harga dan subsidi. Shopee masih memiliki kekuatan utama berupa brand awareness tinggi, ekosistem logistik, serta basis pengguna yang besar. Namun, Shopee menghadapi tantangan serius berupa ketergantungan subsidi, tekanan profitabilitas, dan perubahan perilaku konsumen ke arah social commerce. Munculnya TikTok Shop mempercepat perubahan model bisnis dari marketplace konvensional menuju e-commerce berbasis konten dan live shopping. Berdasarkan analisis skenario, fokus pada profitabilitas dan efisiensi merupakan pilihan strategi yang lebih berkelanjutan dibandingkan subsidi agresif. Oleh karena itu, Shopee perlu melakukan transformasi strategi melalui penguatan konten, efisiensi biaya, kepatuhan regulasi, serta dukungan terhadap UMKM lokal agar dapat mempertahankan daya saing jangka panjang. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan mudah dipengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.